warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Deferdian, NIM 24150152, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal dalam mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur, studi kasus Polres Kepulauan Mentawai. Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Anak yang belum dewasa secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bahwa untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang cerah, supaya setiap anak kelak mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bermoral. Maka anak perlu mendapat kesempatan dengan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Bentuk kekerasan seksual dapat bermacam-macam, mulai dari memandang anak, menyelidiki setiap lekuk tubuhnya, meraba-raba ke bagian tubuh, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya, yang dapat mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan si pelaku harus dipersalahkan, bahkan harus diperberat seberat mungkin. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui dan memahami proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Kepulauan Mentawai. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami upaya kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Kepulauan Mentawai. Berdasarkan latar belakang telah dijelaskan tadi, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah yang berkaitan dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur, studi kasus Polres Kepulauan Mentawai. Perumusan masalah pertama, bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Kepulauan Mentawai. Yang kedua, bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Mentawai. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Peradilan pidana khususnya untuk anak diatur dalam sistem peradilan pidana anak ini harus mewajibkan untuk pendekatan dalam keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan berdasarkan pembalasan. Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur adalah upaya yang senantiasa melihat kepentingan masyarakat, yang mana dapat dilakukan oleh penegak hukum dengan menentukan perbuatan tindak pidana dan menentukan sanksi serta untuk mencegah perbuatan tindak pidana, serta menjatuhkan pidana dengan penanggulangan tindak pidana secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah langkah untuk penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana di mana diawali dengan proses penangkapan, penyidikan, penahanan, peradilan terdakwa, dan dengan diakhiri pemasyarakatan terpidana.
Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan penelitian diadakan di Polres Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dengan mengambil salah satu contoh kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur, studi kasus Polres Kepulauan Mentawai, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum oleh pihak penyidik Polres Kepulauan Mentawai dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur bertujuan untuk melakukan pemeriksaan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur dan memastikan benar atau mendapatkan keterangan yang jelas tindak pidana perbuatan yang telah menimpa korban, yang akan membantu penyidik dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penegakan hukum pidana dalam studi kasus Polres Kepulauan Mentawai diatur secara khusus di luar KUHP mengenakan sanksi pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, di mana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau studi dokumen. Karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif ini mengkaji dengan berbagai aspek-aspek teori hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan. Yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum tentang kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.